Hai semuanya, pernah nggak sih ngerasa kayak punya uang tapi nggak punya uang? Dompet kelihatannya gemuk, tapi isinya cuma recehan dan struk belanja yang udah pudar. Atau saldo di e-wallet masih nyala hijau, tapi buat beli es teh aja mesti mikir 2 kali. Bukan karena pelit, tapi emang duitnya udah keburu habis buat hal-hal yang bahkan nggak inget pernah dibeli apa. Nah, ini cerita klasik para pelajar, di mana pengeluaran jalan terus, tapi pemasukan tetap sebiji permen. Apalagi kalau jajan tiap hari udah kayak rutinitas ibadah nggak bisa dilewatkan. Tapi siapa sangka cuma dengan Rp5.000 sehari ternyata bisa jadi awal dari perubahan cara pandang soal uang. Namun tentunya ini butuh sedikit nekat dan niat. Banyak orang mikir nabung itu baru kerasa hasilnya kalau jumlahnya gede. Padahal masalah utama bukan soal besar kecilnya uang yang ditabung, tapi konsistensi dan alasan dibaliknya. 5.000 itu kecil, benar. Tapi kalau 5.000 itu datang tiap hari dan gak diganggu-gugat, lama-lama dia bisa jadi sesuatu yang lebih dari sekadar recehan. Masalahnya, 5.000 itu seringkali nyangkut di tukang gorengan, kopi sachet, atau beli stiker lucu di aplikasi chat. Emang gak salah jajan, semua butuh hiburan. Tapi kalau semuanya dihabiskan buat hal instan, kapan bisa punya simpanan buat hal yang lebih penting? Kunci dari semua ini sebenarnya bukan uangnya, tapi kebiasaan yang dibentuk dari cara memperlakukan uang kecil. Nggak semua pelajar punya privilege dikasih uang jajan berlebih, tapi kebanyakan punya pilihan antara menghabiskan semua hari itu juga, atau menyisakan sedikit buat versi diri sendiri di masa depan. Itu dia kuncinya, mikirin versi diri sendiri di masa depan, yang kadang kita sendiri suka lupa kalau dia ada. Bayangin diri sendiri 3 bulan lagi bisa beli barang impian karena udah mulai nyimpen dari sekarang. Rasanya bakal lebih puas daripada beli ciki rasa baru yang rasanya cuma angin. Menabung 5.000 sehari bukan cuma soal nyimpen duit. Ini soal komitmen yang kelihatannya remeh, tapi sebenarnya besar efeknya. Ada yang bilang, kalau bisa konsisten dengan hal kecil, hal besar pun akan lebih gampang dijalani. Itu bukan kata-kata motivator. Itu kenyataan yang kadang suka luput dari perhatian. Banyak orang gagal menabung bukan karena nggak punya uang, tapi karena nggak punya alasan kuat untuk memulainya. 5.000 sehari bisa jadi simbol komitmen kecil itu. Kayak janji diam-diam sama diri sendiri. Hari ini aku nyimpen sesuatu buat masa depan, sekecil apapun itu. Dan jangan salah, 5.000 itu kalau dikumpulin terus-terusan, bisa jadi bukit. Dalam sebulan, udah 3 kali makan ayam geprek. Dalam setahun, bisa jadi sepatu baru atau gadget yang udah lama diincar. Tapi lebih dari itu, yang tumbuh bukan cuma jumlah tabungan, tapi juga rasa percaya diri. Rasanya beda banget kalau bisa beli sesuatu dari hasil nabung sendiri. Ada kepuasan yang nggak bisa dibeli, karena kita tahu prosesnya. Tahu rasanya nahan jajan, tahu gimana caranya bilang, nggak dulu deh waktu temen ngajak jajan bareng, tahu perjuangan tiap hari nyisihin walau receh, itu semua bikin hasilnya jadi lebih manis. Ada yang bilang, kalau nabung 5.000 sehari ya nggak kerasa, soalnya terlalu kecil. Tapi justru karena kecil, itu bisa jadi pintu masuk buat kebiasaan baik yang lebih besar. Bukan soal langsung punya jutaan rupiah, tapi soal bisa nahan diri dari godaan-godaan kecil yang seringnya nggak terasa udah makan uang jajan tanpa sisa. Kalau udah terbiasa nyimpen 5.000, besok-besok bisa aja jadi 10.000 atau lebih. Tapi jangan buru-buru. Fokus dulu sama satu hal, jalanin 5.000 ini tanpa bolong, sesimpel dan sejujur itu. Seringkali yang bikin susah menabung bukan karena nggak bisa, tapi karena terlalu banyak mikir. Takut nanti butuh, takut nggak cukup, takut nggak bisa konsisten. Padahal kuncinya bukan dimikir, tapi dijalanin aja dulu. 5.000 itu bukan angka yang bikin bangkrut. Bahkan kalau sesekali lupa atau kepake pun jangan ngerasa gagal. Namanya juga belajar, yang penting balik lagi ke jalur. Nggak usah nunggu tanggal 1, nggak usah nunggu niat penuh. Mulai aja besok atau bahkan sekarang. Ambil uang receh, masukin ke tempat khusus. Kasih nama lucu biar lebih semangat. Bisa dinamain dana rahasia, tabungan masa depan, atau operasi bebas bokek. Dan ngomongin soal tempat, penting banget buat punya wadah khusus buat tabungan ini. Jangan campur sama uang jajan harian. Bikin pembatas, entah itu celengan plastik, botol bekas, atau amplop yang dikasih hiasan. Visual itu penting. Kalau tempat nabungnya menarik, semangat nyimpennya pun ikut naik. Kayak efek psikologis kecil yang bikin kebiasaan ini terasa lebih hidup. Kadang kita butuh sesuatu yang bisa dilihat buat ngerasa progres. Lihat tumpukan receh makin banyak itu rasanya kayak nonton versi kecil dari kesuksesan. Nggak seberapa, tapi nyata.
Tantangan terbesar sebenarnya datang dari lingkungan. Ketika teman lain bebas jajan ini itu, atau malah ngetawain karena cuma nabung 5.000, penting buat tetap sadar, ini bukan tentang keren-kerenan sekarang, tapi tentang siapa yang siap lebih awal. Kadang justru yang kelihatan paling hemat hari ini adalah yang paling tenang nanti pas butuh uang mendadak. Bukan berarti jadi pelit, tapi belajar buat bijak, dan kadang bijak itu bentuknya sederhana banget, nggak jajan minuman kekinian seminggu sekali. Bisa diganti dengan air putih dan rasa lega karena target nabung aman. Serunya lagi, menabung 5.000 ini bisa dibuat jadi kegiatan bareng. Ajak teman-teman yang satu frekuensi. Bikin challenge seru kayak 30 hari nabung konsisten. Siapa yang bolong, traktir minuman ke yang lain. Tapi bukan buat bikin rugi. Lebih ke seru-seruan yang tetap produktif. Dengan cara itu, nabung jadi terasa bukan beban, tapi permainan kecil yang ngasih dampak besar. Karena segala hal yang dilakuin rame-rame biasanya lebih gampang dijalanin. Ada rasa barengan, ada semangat saling mengingatkan. Nabung jadi bukan hal yang sunyi lagi, tapi komunitas kecil yang saling nyemangatin. Dan di balik semua ini, ada satu hal yang lebih penting dari jumlah tabungan, perasaan berdaya. Rasa bahwa dengan uang sekecil 5.000 pun, kita bisa punya kontrol atas hidup kita. Gak cuma nunggu uang dari orang tua, gak cuma pasrah sama keadaan. Tapi ada pilihan buat bertindak, buat bikin perubahan kecil. Itu yang paling penting. Karena saat seseorang merasa berdaya, maka dia punya peluang lebih besar buat berkembang. Dan rasa itu bisa dimulai dari sesuatu yang sesederhana menyisihkan 5.000 sehari. Kalau dilihat sekilas 5.000 memang receh. Tapi di tangan yang tahu arah, receh pun bisa jadi senjata. Nggak usah muluk-muluk nabung buat beli rumah dulu. Mulai aja dari hal yang dekat. Buku catatan bagus, headset baru, atau bahkan sekadar punya uang darurat kalau mendadak butuh beli pulpen waktu ujian. Hal-hal kecil itu penting, karena hidup sehari-hari dibangun dari hal kecil yang terus-menerus. Dan tabungan 5.000 sehari adalah satu bentuk kontribusi buat masa depan yang lebih tertata. Banyak orang dewasa yang nyesel karena dulu nggak belajar nabung dari muda. Banyak juga yang baru sadar pentingnya menabung pas udah kepepet. Jadi, kalau sekarang masih bisa mulai, kenapa harus nunggu? Nggak usah nunggu uang banyak dulu buat belajar ngatur keuangan. Justru dengan uang sedikit, kita bisa lebih jago ngelola. Karena tantangannya lebih tinggi dan kreativitasnya lebih terasa. Itulah yang bikin pelajar yang bisa nabung dari sekarang bakal punya bekal lebih kuat di masa depan. Uang memang bukan segalanya, tapi cara kita memperlakukan uang bisa jadi cerminan dari cara kita memperlakukan hidup. Kalau bisa disiplin dengan 5.000, bisa jadi besok-besok kita juga disiplin dengan waktu, komitmen, dan tujuan. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal karakter. Menabung 5.000 sehari itu semacam latihan jadi pribadi yang punya arah. Nggak harus langsung jago, tapi minimal mulai. Dan siapa tahu dari kebiasaan kecil ini lahir impian-impian besar. Mungkin hari ini cuma bisa nabung buat beli buku, tapi besok bisa buat modal bisnis kecil-kecilan, atau jadi orang yang ngerti pentingnya persiapan. Bahkan mungkin jadi inspirasi buat orang lain yang dulunya mikir nabung itu cuma buat orang dewasa. Ternyata enggak, pelajar pun bisa, asal ada niat, cara, dan sedikit keberanian buat bilang ke diri sendiri, aku bisa mulai dari sekarang, sekecil apapun. Jadi, buat yang masih ngerasa 5.000 itu enggak seberapa, coba pikir ulang. Itu bukan cuma angka. Itu adalah bukti kalau kamu bisa ambil keputusan kecil yang berdampak besar. Bukan tentang jadi kaya raya dalam semalam, tapi soal pelan-pelan jadi versi terbaik dari diri sendiri. Karena dari hal kecil seperti 5.000 sehari, kamu bisa mulai menulis cerita besar yang penuh makna. Dan di akhir hari nanti, saat kamu buka tabungan dan lihat jumlahnya, kamu nggak cuma lihat tumpukan uang, kamu lihat dedikasi, kamu lihat disiplin. Kamu lihat rasa sayang sama diri sendiri yang rela jaga masa depan. Dan percayalah, nggak ada investasi yang lebih penting dari itu. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.